Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Segala puji bagi Allah yang alhamdulillah masih memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa, yang Allah masih memberikan kesempatan untuk kita bisa menuntut dan belajar, ya, untuk mendalami ilmu-ilmu agama dan tentunya untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ilmu yang kiranya bukan hanya berguna bagi dunia kita, lebih-lebih lagi untuk akhirat yang nantinya mau tidak mau akan pasti kita jalani atau kita hadapi. Karena setiap kita pasti akan nantinya mengalami yang namanya kematian. Tinggal menunggu saat atau waktu yang telah Allah takdirkan untuk kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam acara kita di kajian Tazkiyatun Nufus, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita yang lalu, membahas tentang yang kemarin kita bahas adalah definisi dari sifat malu. Nah, kita sudah masuk kepada bab malu, dan kemarin kita sudah sedikit kita murojaah. Kemarin kita membahas definisi dari malu yang kita ambil dari perkataan dari Ibnu Qayyim yang menyatakan malu itu al-ihya, diambil dari kata hayah, arti kehidupan. Yang bermakna di sana adalah ketika seseorang itu memiliki rasa malu, maka disitulah letak hidupnya, hatinya, ruhnya. Dan ketika seseorang itu hatinya sakit, hatinya mati, hatinya dalam keadaan krisis, maka disitu pula berkurang rasa malunya. Maka dari sini bisa kita lihat seseorang yang mungkin kita dapati tidak lagi dia memiliki rasa malu, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan tanpa dia hiraukan rasa malu tersebut, maka bisa kita ketahui, bisa kita deteksi orang tersebut hatinya sedang sakit atau bahkan hatinya sudah mati. Sehingga dia mampu bisa melakukan apapun yang dia inginkan tanpa menghiraukan apakah itu perkara yang dilarang dalam agama kita atau perkara yang dianjurkan. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dari sini pengertian atau dari definisi malu ini itu menunjukkan ternyata sangat penting rasa malu untuk tetap kita miliki. Karena ketika seseorang kehilangan rasa malu, maka hilang pula benteng pertahanan keimanannya. Hilang pula hal yang bisa mencegahnya dari perbuatan keburukan, kemungkaran. Ada sebuah kisah yang menceritakan tentang seorang yang alim, seorang yang saleh, seorang yang kiranya ahlul ibadah. Jadi dia pernah ingin melakukan kemaksiatan. Karena dia menimbang, dia ingin mendapatkan, merasakan manisnya bagaimana orang-orang yang bertobat dari kemaksiatannya. Tapi dia malu. Dia malu untuk melakukan perbuatan maksiat tersebut karena dia sudah memiliki banyak murid. Karena dia sudah dipandang oleh manusia adalah orang yang taat, yang saleh, senantiasa beribadah. Maka apapun yang dilakukan itu adalah perbuatan yang disorot oleh manusia. Sehingga dia malu untuk melakukannya. Malunya karena di depan manusia. Maka dia dibisiki atau digoda oleh syaitan, iblis, agar dia pergi ke suatu tempat yang jauh dari masyarakatnya, jauh dari kerumunan orang ramai. Di suatu tempat itu dia lakukan dosa yang mungkin dosa yang kecil. Yaitu apa dosa yang kecil yang dibisikkan kepada dia? Yang ini adalah talbis iblis. Minum minuman keras. Maka karena kurangnya ilmu di dalam hatinya, hanya semangat ibadah dia lakukan.
Dia pergi, dia kemudian minum minuman keras tersebut. Apa yang terjadi setelah dia minum? Setelah dia minum, yang terjadi adalah lepas kendalinya, hilang rasa malunya. Dia melakukan dosa lainnya. Bukan hanya sekedar dosa karena dia minum minuman keras, tapi dia juga melakukan dosa lainnya. Dia membunuh, dia memperkosa, dan berbuat zalim kepada manusia. Allahu Akbar. Coba lihat, kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Boleh dikatakan minuman keras ini adalah di antara musuh yang begitu luar biasa. Karena ketika seseorang sudah melakukan atau sudah minum minuman keras, hilang kontrol atau juga hilang kendali akalnya, hilang rasa malunya, maka dia bisa melakukan apa saja dari keburukan. Yang kiranya keburukan itulah terus dan terus menyeretnya kepada yang lebih buruk lagi. Maka dari sini bisa kita lihat betapa besarnya peran, betapa pentingnya peran malu ini ada dalam diri kita, yang membuat kita bisa tercegah dari perbuatan buruk. Nah, ada dalam suatu riwayat, jadi sahabat Ansor, ya, sahabatnya Rasulullah SAW, dia bersama adiknya. Nah, dia dapati adiknya itu adalah orang yang sangat pemalu, ya, sangat pemalu adiknya ini. Maka dia seolah-olah memarahi adiknya, memarahi karena dia sangat pemalu itu, karena dia merasa rugi dengan malunya, hilang darinya beberapa kesempatan seperti itulah. Tatkala ketika dia memarahi adiknya, Rasulullah melewatinya dan Rasulullah menegur, "Da'ha, biarkan dia dengan rasa malunya, biarkan dia dengan rasa malunya, karena malunya itu membawa kepada kebaikan untuknya." Allah Akbar. Coba lihat, Rasulullah mengatakan malu itu ada kebaikan dalamnya. Sampai seperti itu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Nah, ini kita akan bahas nantinya tentang apa saja sih yang menjadi keutamaan malu, yang mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk kita agar jangan sampai menjadi orang-orang yang hilang rasa malu dalam dirinya, sehingga hilang pula kebaikan yang banyak darinya. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini.